Assalamualaikum. Di bulan Desember ini menandakan setahun Ineos telah berada di Manchester United. Langsung aja gue ingin ke sebuah artikel yang ditulis oleh The Athletic. Laurie Whitwell serta Adam Crafton ini menulis menurut gue sebuah artikel yang bagus. Ada beberapa catatan di sana yang ingin gue bahas ya terkait dengan 1 tahun Ineos di Manchester United. Ada beberapa poin yang dibahas di artikel ini dan ingin gue bahas juga secara ringan amatiran. Nanti juga gue akan ke Center Devils ya, dimana di Center Devils diambil juga beberapa poin penting. Yaitu pertama adalah bagaimana ada ketakutan ini di klub, terutama dari para pekerjanya, akan ada pemecatan lanjutan. Ini terkait dengan keadaan keuangan dari klub, dan Ineos mengambil langkah untuk melakukan penghematan dengan efisiensi tenaga kerja di klub. Klub sepak bola Manchester United ini bukan hanya terkait dengan staf pelatih saja, lalu sporting director, technical director. Enggak, pekerjanya sangat banyak sekali. Dan satu dan yang lainnya, menurut gue ini saling terkait. Dan ya mereka juga bagian dari Manchester United Football Club. Dan apa yang ada saat ini di klub, disebutkan di artikel ini, ada ketakutan ya bahwa kemarin sudah ada sekitar 250 pekerja yang diberhentikan, dipecat katakanlah seperti itu, dan ini ada ketakutan bahwa akan terus berlanjut ya. Lalu disebutkan juga bagaimana pemberi keputusan ya terkait dengan mendatangkan ataupun apapun yang dilakukan, membeli dan lain-lain, yang senilai lebih dari 25.000 pounds ini harus mendapatkan persetujuan dari Omar Berada. Disebutkan juga bahwa Sir Jim Ratcliffe ini menawarkan proposal kepada Elon Musk dan juga Jeff Bezos dari Amazon dan juga pemilik Tesla serta X, bahwa mereka akan membantu membayar Manchester United dalam rangka membangun stadion yang baru. Dari poin yang nomor 3 ini, menurut gue ini menunjukkan sebenarnya kalau dinilai atau dilihat bahwa Manchester United membangun stadion yang baru, kekuatan dari Sir Jim Ratcliffe sendiri nampaknya tidak bisa mengcover keseluruhan atau bahkan sebagian besar dari angka yang dibutuhkan ya, uang yang dibutuhkan untuk membangun stadion yang baru, sehingga dia harus melakukan partnership kerjasama dengan berbagai pihak ya. Salah satu yang disebutkan adalah Elon Musk dan juga Jeff Bezos. Lalu apa yang terjadi di tahun pertama juga, keputusan untuk menaikkan harga tiket yang sangat signifikan, dan ini menurut gua yang ini salah satu titik krusial bagi Manchester United terkait dengan hubungan dengan fans. Kenapa? Manchester United merupakan salah satu klub sepak bola yang terbesar dengan fans secara global juga cukup besar ya. Banyak hal menurut gua memperlihatkan bahwa Manchester United ini memiliki daya tarik yang sangat besar secara global, termasuk juga fans yang hadir di Old Trafford untuk menyaksikan pertandingan. Dan ini kita tidak berbicara hanya fans lokal saja, tapi juga fans dari negara lain. Namun menurut gue ya, secara ringan amatiran, keputusan untuk menaikkan harga tiket dengan tidak mempertimbangkan ataupun juga tidak memberikan timbal balik yang sesuai bagi fans ya, ini juga akan rentan ataupun rawan bisa menjadi bumerang. Kenapa? Fans datang dari segala tempat ya, baik itu yang dari UK, Manchester ataupun dari negara lain. Ada biaya tentu saja yang harus mereka bayarkan, tiket yang tinggi itu, biaya transportasi, biaya akomodasi. Mereka datang ke Old Trafford, nomor satu apa yang ingin mereka dapatkan? Mereka ingin merasakan atmosfer menonton Manchester United langsung di Old Trafford. Dan terkait dengan experience dari menyaksikan ataupun merasakan langsung ya, ini kan ada banyak faktor. Bagaimana fasilitas di stadion, bagaimana kemudahan, kenyamanan, dan lain-lain ya.
kalau gue lihat dan menurut pengalaman gue, Old Trafford bukan yang terbaik di Inggris, apalagi di Eropa. Dan belum lagi situasi keadaan klub yang prestasinya menurut gue saat ini ya masih sangat tidak jelas. Dari situ experience-nya yang gue khawatirkan tidak bagus. Old Trafford belum bisa memberikan semacam kayak pengalaman yang luar biasa jika dibandingkan dengan stadion lain untuk para fans yang datang ke sana. Lalu juga apa yang mereka saksikan di atas lapangan mungkin bukan sepak bola yang bagus untuk mereka saksikan. Mungkin juga berujung pada hasil. Dari situ menurut gue ya, keputusan menaikkan harga tiket ini sangat beresiko bagi Ineos. Mungkin mereka tidak khawatir karena besarnya jumlah fans Manchester United secara global, tapi yang jelas kekuatan fans ya, kalau mereka remehkan ini bisa menjadi bumerang ya. Ini bisa menjadi sesuatu yang balik menyakitkan bagi mereka. Jadi mereka harus hati-hati di situ. Lalu bagaimana ada pemotongan biaya terkait dengan ambasador dari klub, termasuk juga Sir Alex Ferguson dan juga David Gill. Tujuannya lagi-lagi adalah penghematan keuangan dari klub. Lalu bagaimana Ineos ya, eksekutif dari Ineos ini banyak sekali orang-orang Ineos semakin lama semakin masuk ke Manchester United. Dan yang menarik ada situasi dari Bruno Fernandes yang disebutkan jadi final Piala FA kemarin di mana Ineos sudah berada di Manchester United, mereka membuat kebijakan bahwa mereka tidak memfasilitasi staff dari Manchester United untuk traveling ke Wembley Stadium untuk mendukung Manchester United langsung di sana. Yang menarik bagaimana kapten Manchester United Bruno Fernandes yang tahu situasi itu, dia menawarkan kepada eksekutif klub, dia akan membayar semuanya ya, staff-staff tersebut untuk bisa hadir ke stadion di Wembley untuk mendukung menyaksikan langsung Manchester United. Tapi sayangnya itu ditolak oleh eksekutif Manchester United. Beberapa staff dari Manchester United ini membuat rencana darurat ya, dan mereka yang saat ini mereka sedang berada di klub, mereka ini juga mencari rencana darurat dengan melamar pekerjaan di tempat lain karena mereka merasa situasi mereka dalam tanda kutip tidak aman di posisinya di Manchester United, dan ini tidak bagus menurut gue. Bagaimana pekerja siapapun itu, apapun posisinya di Manchester United, mereka tidak nyaman berada di klub. Dan kalau itu tidak nyaman di suatu tempat kerja, bagaimana mungkin mereka bisa memberikan hal yang terbaik di pekerjaannya? Dan menurut gue ini salah satu akibat dari keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Ineos saat ini ya. Lalu ada juga party ataupun perayaan akhir tahun yang juga dihentikan di Manchester United. Di Eropa ini sangat biasa sekali perusahaan ya melakukan pesta akhir tahun di mana ada Natal dan juga Tahun Baru ya. Ini sangat normal sekali. Dan ini sudah seperti kayak kultur, budaya juga, tapi di Manchester United ternyata ini dihentikan. Dan ini juga menurut gue bagi pekerja misalnya pegawai ya, ketika perusahaannya melakukan perubahan seperti ini sering sekali eksesnya adalah ya mereka tidak happy, mereka tidak bahagia ya di tempat kerja, dan ini juga bisa mendatangkan hal yang menurut gue paling tidak dalam jangka waktu pendek tidak bagus. Dan disebutkan bagaimana hubungan pekerjaan antara Sir Jim Ratcliffe dan juga Glazer ini disebutkan, dideskripsikan sebagai suatu yang bersahabat dan juga sangat mulus ya. Glazer sangat happy dengan Sir Jim Ratcliffe mengambil alih operasional klub selama ada keinginan dia suatu hari akan membeli kepemilikan sisa dari Manchester United. Dan menurut gua ya, ini menunjukkan kalau Sir Jim Ratcliffe ada keinginan untuk mengakuisisi lebih banyak lagi. Di sisi lain Glazer ada keinginan juga akan melepas ketika harganya cocok. Jadi mereka memang bekerja seperti kayak partner ya.
Dan gue nggak tahu apakah ini akan membawa sesuatu yang positif atau negatif, karena oke, lepas dari Glazer itu merupakan sebuah keinginan ya, cita-cita dari banyak fans. Tapi bagaimana Ineos mengelola klub juga menurut gue diperlihatkan apa yang terjadi 1 tahun belakangan ini banyak sekali tanda tanya. Banyak sekali tanda tanya kebijakan-kebijakan mereka yang di awal nampaknya mereka ingin membuat sebuah manajemen yang terdiri dari tim yang kuat ya, dream team. Tapi akhir tahun status dream team itu kok seakan berubah menjadi the dreaming team, tim yang hanya bermimpi. Bagaimana keputusan-keputusan yang mereka lakukan ternyata sering dianulir dalam jangka waktu yang singkat, dan di situ membuat pertanyaan bagi gue ya, apa pertimbangannya, apa analisanya, juga keputusan-keputusan yang tidak populer, termasuk juga PHK karyawan, dan yang paling terbesar tentu saja menaikkan harga tiket. Sir Jim Ratcliffe disebutkan ini terkait dengan situasi transfer budget di bulan Januari ya, bagaimana ada PSR ini yang membatasi apa yang bisa dilakukan oleh klub. Dan di sisi lain juga ada pertanyaan nih terkait dengan dana yang bisa tersedia dengan banyaknya penghematan yang dilakukan. Di sisi lain juga pengeluaran yang dilakukan oleh klub, pergantian manajer ya kan, lalu juga terkait dengan Dan Ashworth juga dan lain-lain. Menurut gue ini membuat tanda tanya, akankah Manchester United ini bisa bergerak leluasa di bursa transfer Januari nanti. Itu tadi artikelnya, tapi secara keseluruhan menurut gue secara garis besar gue ingin bilang belum bisa disimpulkan apakah Ineos ini baik atau tidak, karena ini masih terlalu dini, masih terlalu awal. Tapi kalau melihat dari apa yang dilakukan 1 tahun terakhir semenjak mereka datang, belum sesuai dengan apa yang diinginkan sih menurut gue. Salah satu indikatornya adalah mereka ingin merubah manajemen terkait dengan football operation ya, tapi ternyata itu berantakan di dalam tahun ini juga. Di awal mereka menunjuk Omar Berada, Dan Ashworth, Jason Wilcox, Vivel. Lalu mereka membuat keputusan di musim panas terkait dengan Erik ten Hag. Tapi belum tahun ini selesai mereka sudah menganulir itu semua. Itu satu indikator, satu indikasi. Lalu yang lainnya adalah keputusan menurut gue yang mungkin terburu-buru menaikkan harga tiket. Ini krusial sekali. Lalu yang kedua itu, dan yang ketiga menurut gue juga bagaimana keadaan saat ini ya di akhir tahun ini, justru secara keseluruhan situasi moral, atmosfer di Manchester United dari apa yang disebutkan di The Athletic ini sangat rendah, sangat negatif keadaannya, dan ini tidak bagus menurut gue. Dan mereka harus melakukan perbaikan dengan segera, terutama ketika memasuki tahun kedua, karena bukan tidak mungkin ketika mereka salah langkah, tahun pertama yang penuh ketidakjelasan dengan Ineos ini menurut gue ya bisa berlanjut lebih parah di tahun kedua, dan ujung-ujungnya ya Manchester United tidak kemana-mana sebagai klub yang ingin mendapatkan prestasi seperti periode-periode sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.